Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saudaraku, kapan kita berada dalam keadaan tenang? Waktu keadaan baik, tidak ada bencana, tidak ada masalah. Bagaimana pada waktu anggota keluarga kita sakit parah dan sedang berada di rumah sakit? Bisa kita tetap tenang? Apalagi di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan setiap kita. Apakah kita berada tetap dalam kondisi yang tenang? Bagaimana kalau suami, istri, atau anak-anak kita tuh di PHK dari pekerjaannya karena imbas situasi ekonomi yang lesu dan berkepanjangan sekarang ini? Saudara, bagaimana suatu saat kalau kita divonis ada penyakit kanker yang mengerikan dan harus menjalani satu operasi yang kita tahu resikonya itu sangat besar. Saudara, hari Minggu beberapa hari yang lalu, hari Minggu kemarin itu, saudara, di dalam salah satu grup yang saya ikuti, ada satu teman yang bercerita bahwa dia itu divonis dokter ada benjolan di payudaranya. Nah, hari ini atau besok dia harus masuk rumah sakit dan menjalani operasi. Saudara, apakah dia bisa berada dalam kondisi yang tenang dan sepertinya tidak terjadi apa-apa? Dia meminta kami mendoakannya. Akhirnya kami mendoakan teman ini dalam doa syafaat kami. Sekalipun teman yang akan dioperasi ini mengatakan puji Tuhan tetap diberikan kekuatan kemarin karena dia tetap bisa khotbah 2 kali. Tapi saudara sekalian, sedikit banyak ada kekhawatiran, ada ketakutan. Apakah nanti setelah benjolan tersebut diangkat, lalu dibiopsi, apakah hasilnya tetap tumor biasa atau kanker yang ganas dan butuh kemo demi kemo? Tentu saja saudara sekalian, kalau kita diperhadapkan pada situasi yang seperti ini, sedikit banyak pasti akan mempengaruhi ketenangan kita. Tidak mungkin kita tetap berada dalam kondisi yang tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Pasti ada kondisi yang membuat kita syok dan tergoncang. Saudaraku, ada cukup banyak orang tidak bisa tenang dalam melewati hari-harinya. Khawatir berkepanjangan, ada ketakutan-ketakutan yang walaupun belum terjadi, tapi tetap menimbulkan kecemasan, kegalauan, dan rasa tidak nyaman dalam hidup kita. Saudara, banyak hal yang bisa menyebabkan kita tidak tenang dalam hidup ini. Tapi saudara, waktu kita membaca Mazmur ini, kita mendapati hal-hal yang indah. Yang pertama, Mazmur mengajak kita untuk tetap yakin dan percaya sepenuhnya pada Allah. Saudara, Daud mengakui keyakinannya yang kokoh pada Allah. Ini mendorongnya untuk terus dekat pada Allah. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini berarti tidak melakukan apa-apa melawan apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya, tetapi dengan diam menantikan apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Setelah pemazmur tidak menaruh curiga pada Allah, sekalipun ia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan bahaya dari orang-orang yang akan mencelakakannya. Ia tetap yakin dan percaya pada kasih setia Allah dan ia bergantung sepenuhnya pada Allah. Ini sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel yang berulang kali ketika mengalami masalah dalam hidup mereka. Tidak ada air, mereka marah, kecewa, salahkan Musa dan salahkan Tuhan. Tapi beda dengan Daud, saudara. Daud yakin bahwa Allah mengasihinya dengan kasih yang sempurna. Oleh sebab itu ia selalu mau dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja hatinya tenang. Saudaraku, adakah kita mengalami ketenangan di dalam Allah? Boleh ada masalah, ada kesulitan, ada sakit penyakit. Tapi waktu kita dekat dengan Allah, tetap percaya dan bergantung penuh pada Dia. Kita mengalami ketenangan, kita mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan dan berharap bergantung penuh pada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pemazmur menjadikan Allah sebagai gunung batu dan keselamatannya. Kenapa Daud bisa terus bergantung pada Allah? Karena ia sudah mengalami bagaimana Allah bisa menjadi tempat perlindungan, kekuatan, dan pertolongan dalam hidupnya. Daud sudah mengalami bagaimana Allah sudah menyelamatkannya dari kejaran Saul, kejaran dari musuh-musuh yang mau membunuhnya. Allah sudah melepaskannya. Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya Allah harapanku. Hanya Allah gunung batuku dan keselamatanku. Hanya Allah yang bisa menjadi gunung batu keselamatannya. Siapakah manusia yang hebat dan berkuasa sekalipun yang tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa Allah? Oleh sebab itu pemazmur hanya berharap pada Allah. Hanya Allah yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Tidak ada pertolongan dari pihak manapun juga. Oleh sebab itu saudara, di dalam ayat yang ke-7 pemazmur mengatakan, karena Allah adalah kekuatanku dan yang melepaskanku dengan gagah perkasa, maka aku tidak akan goyah. Maksudnya adalah
aku tidak mati dan binasa. Saudara, bisa saja aku tergoncang tetapi tidak akan tenggelam. Atau bisa saja hatiku gelisah, bisa saja aku menjadi ketakutan tetapi tidak akan gentar sampai tidak bisa bertahan dan tidak akan sampai kehilangan kendali atas jiwaku sendiri. Bisa saja aku kebingungan tapi tidak sampai putus asa. Kenapa, saudara? Karena pengharapan kepada Allah akan menjadi kekuatan pengharapan baginya dan membuat hatinya teguh dan tetap berharap pada Allah. Meyakini Allah akan memberi pertolongan kepadaku, kepada dia, kepada siapapun juga tepat pada waktunya. Saudaraku, ada saat-saat tertentu di mana kita sangat butuh tenang di hadapan Allah. Apalagi waktu kita berada dalam masa-masa yang sulit. Lagi banyak masalah dalam keluarga, ekonomi, sakit penyakit, dan persoalan-persoalan lain. Tetaplah dekat pada Allah, bergantung pada Allah, berharap dan yakin Dia akan menjadi gunung batu pertahanan dan keselamatan kita. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan bersama dengan Allah.